Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah dan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu misla thawabak qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid wa khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan niyatina Allah yubariku fi amarina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawajina. Ala hadhihi niyyah kullha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Syaban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2025, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti, melanjutkan pengajian, membaca kitab Qabasun min Nuril Qur'anil Karim oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita ini di tempat dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian kita ini dengan membaca suratul A'raf sebagai pendahuluan dari suratul A'raf di halaman 5. Kata mu'alif, suratul A'raf makkiyatun wa ayatuha mi'atani wa sittu ayat. Suratul A'raf adalah surat makkiyah. Artinya suratul makkiyah, surat yang Allah turunkan di Mekah, atau dengan kata lain sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Jadi ayat-ayat dan surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Nah, ini dikatakan ayat-ayat surat-surat Makkiyah. Ya. Berapa lama? Yaitu 13 tahun. 13 tahun. Sejak turun yang pertama kali sampai 13 tahun barulah Allah perintah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kemudian nanti setelah sampai di Madinah, setelah hijrah, turun lagi ayat-ayat surat-surat. Nah, itu dikatakan Madaniyah. Nah, ini selama 10 tahun sebelum wafatnya Rasul SAW, sehingga ya, berapa tahun ini? 23 tahun. Ya, turunnya 23 tahun. Yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain sebelum Al-Quran. Ya, seperti seperti Taurat. Kemudian ada Zabur, ada Injil, ada Quran, ada Injil sebelum Quran. Nah, itu surat-surat, ya, kitab-kitab suci sebelum Quran Allah turunkan kepada para nabi, ya, yang bersangkutan itu sekaligus.
Kalau Al-Quran ini berangsur-angsur. Ya tentu ada hikmah yang sangat besar. Kenapa berangsur-angsur? Nah ini turunnya itu kalau ada yang bertanya atau ada suatu peristiwa baru turun ayat. Nah itu dikatakan sababun nuzul, sabab turun ayat. Nah ini membantu untuk memahami Al-Quran, memahami ayat tersebut gitu. Kalau kita nggak tahu sabab nuzulnya, peristiwanya, kemungkinan sulit untuk dipahami. Nah ini diantara hikmah kenapa Al-Quranul Karim berbeda dengan kitab suci lainnya. Nah, itu sekilas tentang kata-kata makiyah. Wa ayatuha mi'atani wasitu ayat. Ayat suratul A'raf ini jumlahnya adalah 206. Mi'atani 200. Situ ayat 6, jadi 206 ayat. Nah, termasuk surat yang panjang karena lebih dari 200. Pendahuluan suratul A'raf yaitu ahdafus surat Al-Karimah. Ahdaf artinya tujuan daripada surat Al-Karimah. Artinya tujuan Allah gitu. Tujuan Allah menyampaikan surat yang mulia ini, maksudnya suratul A'raf, yaitu atau dengan kata lain pokok-pokok, ya, pokok-pokok kandungan daripada suratul A'raf. Suratul A'raf minas suwaril makkiyati tawilah, seperti yang dikatakan tadi, suratul A'raf termasuk surat-surat yang Allah turunkan di Mekah yang panjang, ya. Ya karena ada 3 kelompok nih, ada surah-surah yang panjang namanya tawil atau tiwal. Yang kedua adalah surat-surat yang mufassal, ya. Kemudian awasit gitu, awasit yang tengah, artinya enggak panjang enggak pendek di tengah. Nah kemudian ada mufassal itu surat-surat yang pendek. Nah ini suratul A'raf termasuk surat yang panjang karena lebih dari 200 ayat. Wa muhimmatuha, nah, wa muhimmatuha itu tadi, ya, tujuan daripada surat Al-A'raf ini kasa iris suaril makkiyah, seperti tujuan daripada surat-surat makkiyah lainnya, ya. Ada ciri-ciri khas daripada ayat dan surat makkiyah, berbeda dengan ayat dan surah madaniyah. Ciri-cirinya, tujuannya kalau yang di Mekah itu takrir usulid dakwah Islamiyah, ya, yaitu untuk menguatkan dasar-dasar dakwah, ya, karena Mekah ini kan yang dihadapi oleh Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang menyembah berhala gitu. Tentu yang pertama kali mereka diajak adalah ninggalin berhala itu, ya, jangan menyembah berhala, harus menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Nah itu karena yang dihadapi orang-orang yang musyrikin, ya, nyembah berhala. Oleh karena itu kebanyakan surat ayat-ayat makkiyah itu menerangkan atau menetapkan tentang dakwah, bagaimana ngajak mereka tuh melepas adat dan tradisi jahiliyah. Itu apa? Tauhid, ngajak mereka mengesakan Allah. Al-i'tiqad bil ba'si wal jaza, ajak mereka mengimani, membenarkan adanya hari kebangkitan, ya, yaitu antu minabillahi wal yaumil akhir. Nah ini dasar daripada rukun iman, ya. Takriril wahyi wan nubuwah. Nah, yang ketiganya adalah ngajak mereka beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Ini kan rukun iman juga nih, kan rukun iman yang pertama iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, iman kepada Nabi dan Rasul, dan iman kepada adanya hari kiamat. Nah inilah yang difokuskan oleh apa itu? Suratul A'raf, seperti surat-surat lainnya yang memang diturunkannya di Mekah. Sama itu semua, ya, mengandung unsur apa nih?
ya, ngajak mereka bertauhid, ya. Kemudian apa? Ngajak mereka beriman dengan adanya hari akhirat. Itu poin yang pertama. Poin kedua dari suratul A'raf adalah aradatis suratul karimatu fi matla'iha lil Qur'anil azim. Ya. Surat A'raf ini menerangkan pada matla, pada awalnya, awal surat Al-A'raf ini menerangkan tentang Quran, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim sebagai mukjizat, ya, sebagai mukjizat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad yang kekal, ya, mukjizat terbesar dan kekal, ya. Artinya apa? Artinya yang Allah kasih bukan hanya mukjizat Quran, banyak. Ya, semua mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul dikasih kepada Muhammad. Yang paling besar adalah Al-Quran. Yang keduanya kholidah, kekal. Apa yang kekal? Sepanjang masa. Kalau mukjizat-mukjizat lain yang bisa menyaksikan itu para sahabat, ya, yang menyaksikan peristiwa datangnya mukjizat tersebut. Kita yang datang belakangan, nah ini hanya mendengar berita. Tapi kalau Al-Quran ini bisa dilihat kemukjizatannya sepanjang masa. Nah itulah keistimewaan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang Allah Ta'ala berikan kepada Muhammad sebagai mukjizat. Apa sih artinya mukjizat gitu? Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru, dibuat oleh siapapun. Nah, itu namanya mukjizat, luar biasa, ya. Nah, sekarang tadi Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat gitu, ya. Nah, apa sih keluar biasaannya Quran, kehebatan Quran sehingga Quran dikatakan mukjizat yang terbesar, ya. Nah, kehebatan Al-Quran, kemujizatan Al-Quran segala-galanya. Apa itu segala-galanya? Nah, bagi kita ini yang tidak ngerti, yang tidak paham, tidak ngerti, ya, karena kan Al-Quran pakai bahasa Arab. Yang kagak ngerti bahasa Arab, yang belum ngaji, belum apa, paling hebat-hebatnya itu denger doang. Dengar. Sehingga ketika ente mendengar orang baca Quran dengan lantunan suara yang merdu, paling Allah Allah aja dah. Ya, jadi hebatnya dari sudut itu aja. Ada enggak kitab suci yang lain ketika dibaca orang pada apa? Allah Allah enggak ada kan? Ya. Dengan bahasa apaan kita enggak ngerti itu. Kalau Quran dibaca, Masya Allah, apalagi suaranya paling-paling gitu. Paling-paling kalau kita yang nggak ngerti, kita mengakui kehebatan dari sudut itunya, dibaca, wah, dengan suara yang ada lagu-lagunya. Nah, itu paling itu. Namun Al-Quran bukan hanya itu yang dikatakan, bukan hanya itu saja yang dikatakan mukjizat, apa itu segala-galanya. Nah, kalau kita mau melihat sejarah diturunkannya mukjizat Al-Quran dengan mukjizat-mukjizat lain yang Allah berikan kepada para nabi, baru kita tahu, ya. Nah, karena mukjizat yang Allah turunin kepada para nabi sesuai dengan masa yang saat itu terkenal gitu. Ya, sesuai dengan masa yang terkenal waktu itu. Ya, sebab yang tahu itu hebat, tahu itu luar biasa, orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu dialah yang tahu kalau itu hebat luar biasa. Kalau yang tidak punya ilmu nggak tahu. Ya. Nah, ilmu apa? Ilmu yang masyhur, yang terkenal pada waktu itu, yang semuanya orangnya pada umum pada tahu. Seperti umpamanya mukjizat Nabi Musa, yang terbesar itu mukjizat Nabi Musa yang terbesar adalah melempar tongkat jadi ular. Nah, kenapa kok ini dikatakan Imam Musa? Supaya orang mengetahui kehebatan mukjizat Musa.
Kenapa supaya orang tahu? Karena waktu zaman Nabi Musa yang orang kenal, saya ulang, ini harus digaris bawahi, yang orang kenal, kalau bahasa Arab, masyhur pada waktu itu ilmu sihir. Ya. Pada waktu zaman Nabi Musa yang dikenal oleh orang secara umum ilmu sihir. Nah, maka diberikanlah mukjizat Nabi Musa, tongkat lempar jadi ular. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang kehebatanmu, apakah yang dilempar oleh Nabi Musa tongkat jadi ular itu sihir? Bukan, namanya apa? Mukjizat. Nah, siapa yang tahu kalau itu bukan sihir, tapi mukjizat? Yang tahu itu apa? Tukang sihir, maksud gitu. Itu maksudnya tahu itu mukjizat orang yang ngerti. Yang tahu kalau yang dilakukan oleh Nabi Musa ngelempar tongkat jadi ular, itu yang tahu kalau itu hebat orang yang punya ilmu sihir. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar ngelempar kemudian orang yang nonton ngelihat ya tongkat itu jadi ular, kalau hanya sekedar begitu, nah tukang sihir juga bisa. Bahkan tukang sihir bukannya tongkat, apa yang dilempar oleh tukang sihir? Tali, tambang. Nah, itu sama aja, orang yang nonton pun lihat tali dan tambang yang dilempar oleh mereka jadi ular. Kalau Nabi Musa tongkat dilempar jadi ular, sama kan? Nah, berarti nggak ada kehebatan di situ. Nggak ada mukjizat, karena sama. Itu. Nah, sekarang bedanya apa? Yang tidak tahu bedanya ini kecuali orang yang punya ilmu sihir. Bedanya itu ialah setelah tambang-tambang, tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir setelah jadi ular, giliran Nabi Musa apa itu? Melempar tongkatnya. Apa yang terjadi? Ularnya Nabi Musa bukan memakan. Kalau makan kelamaan. Sebab kalau makan itu harus disuap dulu, dikunyah-kunyah. Setelah dikunyah-kunyah baru ditelan, makan waktu. Itu namanya makan. Kalau ini bukan makan apa? Dicaplok. Caplok langsung ditelan. Nah, ini yang tahu ini hebat orang yang punya ilmu sihir. Kata tukang sihir, ini bukannya sihir tuh. Kan yang tahu kang sihir. Nah, kalau orang yang nggak punya ilmu ya nggak tahu paling. Ya sama aja. Apa kata tukang sihir? Karena kalau sihir nggak mungkin nelen apa? Sihir. Nah, itu menurut ilmu sihir. Nah, kalau ente nggak pernah belajar ilmu sihir nggak tahu itu. Yang namanya sihir nggak mungkin nelen apa? Sihir. Nah, sedangkan Nabi Musa kan nelen, berarti sihir bukan? Oh itu, yang tahu itu siapa? Tukang sihir. Nah, itulah hebat. Tahu hebat kena tahu dia. Sekarang mukjizat Nabi Isa gitulah. Yang paling hebat apa? Ya, ngobatin orang sakit diusap-usap doang. Ya, ada orang buta diusap melek. Ada orang sakit diusap melek. Kenapa mukjizat diberikan seperti ini? Karena waktu zaman Nabi Isa yang terkenal ilmu kedokteran. Ya, itu supaya orang yang punya ilmu dokter itu tahu kalau itu bukan ilmu kedokteran, tapi apa? Mukjizat, sama seperti tadi Nabi Musa. Apa itu mukjizat Nabi Musa? Ya, diusap. Nah, kata dokter, dok kan yang tahu dokter. Kata dokter, ini bukan ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran kan bisa dipelajari. Ini bukan. Kan kalau menurut ilmu kedokteran, kalau ada orang sakit, yang pertama diperiksa dulu. Apa sebabnya dia sakit. Kemudian baru diterka-terka obatnya. Ya belum tentu obatnya itu berjodoh kan begitu. Kalau nggak berjodoh kan berarti ente ganti dokter lain. Kan begitu yang biasa. Nah ini kan nggak begitu. Nggak pakai diperiksa, diusap-usap doang. Hebat nggak tuh? Nah kata siapa nih? Para dokter. Nah, ini bukan ilmu kedokteran, ini mukjizat ini. Bahkan bukan hanya sekedar itu, orang yang udah mati dihidupin. Emang ada dokter yang bisa ngidupin orang mati? Nah itu yang tahu mukjizat siapa itu? Orang yang ngerti. Nah demikian. Nah kita kan mau nyontohin tuh
maksudnya Al-Quran gitu, jadi kesono dulu gitu. Kalau langsung to the point kan ini nggak paham jadinya. Nah sekarang giliran apa ini? Quran. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena pada waktu zaman Nabi bukan ilmu sihir, bukan ilmu kedokteran, tapi ilmu sastra. Apa itu ilmu sastra? Ya, orang Arab pada waktu itu jago-jago, ya, mahir-mahir, jago-jago membuat kata-kata yang indah-indah, diungkap dengan puisi-puisi. Sehingga pada waktu zaman turunnya Al-Quran dulu ada, sebelum turun Quran ada namanya pasar. Pasar Ukaut namanya. Ya. Di sini ada setiap tahun nih bulan apa nih? Juni. Di sini kan Kemayoran. Namanya festival. Oh, festival setiap tahun. Ya dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Yang kesekian saya nggak hafal. Nah, di pasar festival itu apa? Memperagakan. Ya. Kalau di sini kan hasil kerajinan. Oh, ya. Nah, kalau suku Okati yang diperagakan bukannya hasil kerajinan tangan, produksi, tapi apa? Karya-karya tulis. Oh, jadi karya-karya tulis dilombakan. Yang paling nanti yang paling hebat dipiralkan. Oh. Nah, pada waktu itu dipiralkannya bukan pakai YouTube, ya, bukan pakai apa namanya sekarang, ya. Nah, ditaruh, digantung di Ka'bah. Wah. Nah, kalau di Ka'bah kan kalau orang yang datang dari mana-mana ngelihat, waduh, ya, ini yang nomor satu nih, ya. Qasidah yang dibuat oleh fulan nomor satu. Dipiralkannya di mana tuh, digantungnya di mana? Nah, itulah suasana saat turunnya Al-Qur'an. Orang Arab lagi mahir-mahirnya membuat apa? Nah, Allah Ta'ala kasih Al-Qur'anul Karim. Nah, ini menurut orang yang ngerti Al-Quran, ya ini bukan syair. Mau dibilang syair, kan kalau syair itu ada wazan-wazannya, ada ilmu arut. Mau dibilang prosa, bukan. Oh, hebat. Nah, yang tahu kehebatannya siapa itu? Bahkan Allah tantang, bukan Allah tentang, kan beda antara tentang sama apa? Tantang namanya, ya. Allah tantang. Bagaimana tantangan Allah? Kalau kamu nggak percaya Quran itu wahyu mukjizat, coba kamu bikin. Nah, itu namanya ditantang. Yang ditantang siapa yang ditantang? Orang yang jago-jago, masa ente bikin ini kagak bisa. Yang ditantang oleh Allah siapa? Orang hebat-hebat itu. Ya, kalau kamu tidak mengakui Quran sebagai mukjizat, bikin. Bisa nggak? Semua seperti Al-Quran? Nggak ada yang bisa. Karena nggak ada yang bisa, maka tantangannya turun. Tantangannya apa? Yang tadinya disuruh bikin semua, 10. Nah, Fa'ti bi asyri suwarin. Nah, itu ada dalam Quran. 10 aja dah. Ya, kalau semua kan 114. 10 aja deh. Nggak ada yang bisa juga. Ya, yang indahnya bagaikan Al-Quran. Tantangannya turun lagi. Fa'ti bi suratin min misli. Bikin hanya satu surat aja. Padahal satu surat bisa dikatakan surat paling pendek. Apa itu? Al-Kautsar. Ya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka. Satu surat paling pendek aja nggak bisa tiru. Seharusnya mereka itu beriman sama seperti tukang sihir. Nah, itu kan seharusnya udah mengakui hebat tapi tetap nggak beriman. Namanya kalau begitu nggak betul. Keras kepala, ya, ya, wangkeng. Nah, tuh itulah. Dari mana itu kata-kata mukjizat itu awal surat sini. Quran itu sebagai mukjizat tuh itu Quran. Khalidah yang kekal. Kenapa kekal? Masih bisa dilihat. Ya, masih bisa dilihat. Baik itu yang melihat kehebatan Quran orang yang ngerti akan bahasa ataupun yang lain. Ya, seperti tadi ente dengar Al-Qur'an merdu atau dari sudut lain. Karena Quran itu mengandung kehebatan Quran, mengandung apa? Undang-undang. Oh, ya. Undang-undang kehidupan.
Ya, kalau kita mau hidup bahagia dunia akhirat harus mengikuti undang-undang. Jadi Quran itu adalah undang-undang kehidupan. Masya Allah, hebat ya. Nah, hebatnya apa? Karena Nabi yang menyampaikan ini Al-Quran tidak bisa tulis, gak bisa baca. Tuh, kok bisa tuh? Nah, menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi bukan dari Nabi tuh, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi semua masalah kehidupan manusia itu undang-undangnya ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kalau seandainya orang membuat undang-undang, satu undang-undang aja biayanya berapa itu? Namanya RUU. Sebelum dijadiin diketok palu oleh MPR DPR kan, wow, masuk satu undang-undang ini. Itu undang-undang yang dibikin membuat biaya segitu banyak, belum tentu solehah, belum tentu relevan untuk sepanjang masa. Tapi Al-Quran undang-undangnya apa? Relevan sepanjang masa. Hebat itu. Nah itu dari sudut undang-undang. Dari sudut lain lagi yang bisa disaksikan kehebatan Quran sampai sekarang adalah mengandung ilmu pengetahuan. Ya, baik yang terungkap pada saat turun Quran ataupun sesudah waktu zaman Nabi baru terungkap, zaman sahabat baru, bahkan ada yang baru sekarang baru terungkap padahal itu udah disebut dalam Al-Quran. Ya, itu hebat, itu mengandung ilmu. Jadi Quran tidak bertentangan dengan sains kalau orang sekarang bilang. Ya. Sains modern, ya. Bahkan di dalam Quran itulah semua ilmu pengetahuan ada di situ. Cuman kita ini yang cules, tahu cules alias males. Ya, udah cules, udah males, tidur lagi, banyakan tidur. Ngaji tidur juga. Apalagi di atas bali, atas kasur. Ya. Nah, ada bantal tidur, ngaji tidur juga. Siapa itu? Kita. Jadi nggak tahu kalau Quran itu mengandung ilmu. Nah, karena orang lain nggak pernah tidur, melek, mikirin apa? Ya, kehebatan. Ya, ingin tahu. Nah, kenapa? Nah itu kan orang yang nggak tidur, orang melek. Contoh, Quran ketika mengatakan, ya, bala qadirina ala an nusawiya banana. Kata Allah nih dalam Quran, aku sanggup membuat ujung jari kamu. Aku sanggup membuat ujung jari kamu. Nah, ini hebat. Ya, kenapa ente nggak bilang itu hebat? Nah, ente nggak tahu. Banana aja belum tahu artinya. Apa itu arti banana? Nggak tahu artinya. Kena nggak ngaji? Hanya banana artinya apa aja nggak tahu. Apalagi mau apa? Mengorek-ngorek isi daripada rahasia kata-kata itu. Baru hanya banana aja, apa artinya banana nggak tahu kan. Padahal itu kan kitab suci kita sendiri. Tuh, banana aja kita nggak tahu artinya. Apa itu tadi artinya? Ujung jari. Nah, ini harus kita gali. Nah, kenapa kok? Karena begini, ya. Kan Allah Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaan. Nah, jadi kata Allah, di antara kekuasaan aku bisa membuat ujung jari kamu. Aneh ini. Ya, aneh bagi orang yang ngerti. Nah, orang yang nggak ngerti nggak aneh. Anehnya apa? Kalau menurut kita nih, menurut kita orang awam, kalau Allah mau menunjukkan kehebatannya, yang disebut anggota-anggota yang vital-vital menurut kita. Apa itu yang menurut kita yang vital-vital? Jantung. Aku sanggup membuat jantung kamu. Ginjal, karena nggak ada pabriknya ginjal. Kalau ginjal ente rusak, wah, emang ada tuh pabriknya. Nggak usah ginjal, darah gitu. Ada nggak pabrik darah? Ada orang tabrakan, keluar darah, nyari darah. Darahnya di mana ngambilnya? Ini, emang ada pabriknya? Ada donor darah. Itu yang kalau menurut kita yang hebat-hebat gitu. Kenapa Allah nggak mengatakan di antara kekuasaan aku bisa membuat jantung kamu, hati kamu, ginjal kamu, ya, macam-macam dah yang menurut kita hebat. Kenapa kok ujung jari? Harusnya kita apa itu? Penasaran. Nah, kita yang banana aja ujung jari belum tahu artinya, bagaimana mau mengungkap?
Kenapa? Tidur mulu. Nah, siapa itu yang mau mengungkapkan apa rahasianya? Apa? Orang Yahudi apa sebabnya kok? Akhirnya ditemukan. Apa itu? Sidik jari. Apa itu artinya sidik jari aja para orang belum pada paham. Sidik jari kan nggak paham orang. Artinya setiap orang goretannya ini lain-lain tuh. Nih, di ini kan ada goretan. Lain-lain tuh. Itu kekuasaan Allah. Seberapa banyak manusia yang diciptakan Allah, ininya nggak ada yang sama. Hebat nggak tuh? Sehingga setelah ditemuin sidik jari digunakan untuk apa tuh? Identitas ente. Orang bikin KTP pakai apa? Supaya jangan sampai keliru KTP ente sama orang lain. Karena ini ente doang yang punya ini gara-gara. Orang mau nikah supaya jangan sampai keliru bini ente sama bini orang lain. Ijazah, kalau ijazah yang asli. Nah, kalau ijazah palsu bisa aja sih jadi orang lain. Ya, kalau ijazah yang asli. Kayak shot asli. Tapi yang palsu bisa jadi apaan? Nah, itulah. Tuh sampai katanya mukjizatnya kekal. Nah, buktinya ini nih. Ditemukannya sekarang. Dulu waktu turun Quran belum ditemukan. Ya. Inilah Al-Quran suratul apa itu tadi? A'raf mengandung mukjizat, menyebut mukjizat yang kekal yaitu Quran. Ayatuhul bahirah mengandung ya tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Dalla ala nubuwwati wasidqi menyebut tentang dalil-dalil bahwa Nabi Muhammad benar-benar seorang nabi dan rasul karena diberikan mukjizat nih. Ya. Jadi mukjizat itu seakan-akan rekomendasi pembenaran dari Allah kalau dia itu benar-benar utusanku. Mana tandanya? Nih mukjizat. Nah, tuh ya. Saya sering katakan kalau ada lurah ngaku lurah di suatu kampung, orang nggak akan percaya kalau nggak ada SK dari camat yang ngangkat dia sebagai lurah. Ada stempelnya, ada tanda tangan camat, baru orang percaya. Nah kalau Nabi dan Rasul masa ya SK mujizat. Nah, mana tandanya dia itu Nabi mujizat. Nah ini mujizat Quran. Ya. Qara'at azal Quran nikmatul ulma. Suratul A'raf ini menjelaskan menetapkan bahwa Quran adalah nikmat terbesar. Di samping mukjizat terbesar, nikmat terbesar. Kenapa dikatakan Quran itu nikmat? Karena Quran itu tuntunan kehidupan. Seandainya nggak ada Quran, orang kayak binatang. Orang nih hidup di dunia walaupun ada akal, bagaikan apa? Binatang. Udah dikasih akal aja kayak binatang. Apalagi nggak ada akal. Kalau nggak ada tuntunan dari kitab suci makanya Quran itu nikmat terbesar. Oleh karena itu alaihim ayastamsiku. Kalau kita udah ngerti, harus kita berpegang dengan Quran, dengan ajaran-ajarannya, petunjuk-petunjuknya supaya kita dapat bahagia. Di mana tuh? Dunia, akhirat. Ya. Liyafuzu bisa adati dorain. Nah inilah awal daripada surat Al-A'raf ayat pertama tadi penjelasannya seperti itu. Bunyinya gimana? Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bih wa litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadzakkarun. Nah, ini ayat kandungannya seperti yang kita katakan tadi. Kitabun artinya Quran adalah kitab suci yang Allah turunin kepada engkau. Fala yakun fi sadrika haraj. Janganlah di hatimu rasa sempit wahai Muhammad. Litunzira bih. Tugas kamu dengan Quran itu menyampaikan kepada umatmu. Ya, memberikan peringatan kepada umat. Wa dzikra lil mu'minin. Dan peringatan pula sama orang mukmin. Jadi umat yang belum beriman supaya beriman, yang udah beriman supaya tambah takwa gitu.
Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah Quran. La tatabi'u, jangan ngikutin undang-undang selain Al-Quran. Karena kalau undang-undang dibuat oleh manusia itu syarat, bukan syarat. Syarat. Apa tuh artinya syarat? Penuh. Penuh dengan kepentingan-kepentingan si pembuat undang-undang itu atau kelompoknya. Itu ada kepentingan. Tapi kalau Al-Quran, undang-undang Quran, Allah yang bikin. Allah nggak punya kepentingan. Yang berkepentingan itu sendiri adalah siapa? Kita ini yang berkepentingan supaya kita bahagia dunia akhirat. Ya, bukan Allah. Tapi kalau undang-undang dibuat oleh manusia, itu kepentingannya buat yang bikin undang-undang, nguntungin dia. Tapi kalau Quran nguntungin siapa? Kita yang ngamalin. Allah nggak punya kepentingan. Baik, takrimullah lil basyariyah. Nah, kemudian Allah memuliakan yang namanya makhluknya kita ini. Lapati suratu Anzarun Nas, ya, surat Al-Karimah Al-A'raf ini ngajak ya pandangan manusia diajak untuk melihat nikmati khalqihim min abin wahid. Ya, kita diciptakan Allah berasal dari satu bapak yaitu Adam. Ya. Kemudian ada ibu Hawa, dari Adam sama Hawa inilah akhirnya menjadi kita ini semua. Maksudnya apa ya? Supaya kita ini bersaudara. Kan satu bapak, satu ibu, bersaudara. Biasanya kalau saudara itu apa tuh? Saling tolong menolong, jangan gentok-gentokan. Nah, saudara tuh liyata'awanu wala yatakhasamu, ya. Supaya saling tolong menolong, jangan sampai berantem. Liyastas'iru annahum ikhwah bil insaniyah. Ya, jadi kita diingetin oleh suratul A'raf bahwa kita asalnya satu bapak satu ibu, supaya kita selalu merasa bahwa semua manusia itu adalah saudara. Oh ya, abuhum, bapak mereka wahid, satu, Adam. Ya, watinatuhum wahidah, asalnya satu. Apa itu asalnya? Dari tanah. Ya, asalnya Adam dari tanah. Nabahatil ayat ila takrimilah lihadzan nau. Kemudian Allah Ta'ala ngasih tahu bahwa ya makhluk manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia tuh. Allah muliakan, kita syukur sama Allah. Bandingin sama yang lain-lain, manusia yang paling mulia tuh. Ya. Mumassilan fi abil bashar, yaitu bapak kita Adam. Allazi khalaqahullahu biyadih tuh. Di antara kemuliaan Allah sendiri yang menciptakan Adam dengan tangannya. Wa nafakha fihi min ruhih, Allah tiupin kepada Adam daripada rohnya Allah. Rohnya itu makhluk Allah, roh ditiupin sama Adam. Apalagi di antara kemuliaan yang ada pada manusia yang Allah kasih. Setelah jadi Adam, malaikat disuruh hormat. Sujud itu artinya hormat, bukan sujud meletakkan jidat di mana? Letakkan jidat di tanah. Adam sama siapa? Sama jin. Adam sama jin, makhluk Allah yang ada sebelum Adam, perintah, ayo hormat. Ngusul kan, kalau hormat itu mulia. Kalau nggak mulia nggak mungkin suruh hormat. Allah perintah malaikat sujud. Tuh, ta'ziman di qadri, untuk menghormat Adam. Tanbihan di fadli, untuk ngasih tahu kalau Adam manusia ini lebih utama dari yang lain. Tuh. Maka malaikat semua taat sama Allah, ya, melaksanakan perintahnya, hormat sama Adam. Kalau iblis kagak, dia sombong. Ya, akhirnya Allah usir iblis itu. Ya, dulunya sama-sama tinggal di surga. Nah, itulah ayat yang berbunyi walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama. Tuh, fasajadu, semua pada sujud, pada taat perintah Allah, malaikat, illa iblis. Siapa itu iblis? Iblis itu bapaknya jin. Ya, kalau kita bapak kita siapa? Adam. Kalau bapaknya jin siapa? Iblis, ya. Lam yakun minas sajidin, dia enggak termasuk
orang yang hormat sama Adam. Oh, ya. Tuh sombong dia, dengki sombong. Itulah iblis. Nah, kemudian sampai di sini at-tahzir min makaidi syaitan. Kemudian ayat berikutnya di suratul A'raf menyebut atau memperingati kita jangan sampai kita tertipu dengan apa? Setan. Kenapa itu? Karena iblis itu anak buahnya pada semua setan, anak cucunya setan. Kalau yang namanya musuh kan dia udah bermusuhan sama Adam. Yang namanya musuh selalu menginginkan kepada musuhnya apa? Supaya musuhnya celaka. Nggak ada yang namanya musuh ngajak musuhnya selamat. Biasanya kalau musuh ngajak apa? Supaya musuhnya itu apa? Celaka. Nah ini bagaimana iblis setan ini mencelakakan kita ini anak cucu Adam, tentu dengan tipu-tipuan. Saya kan biasanya kalau apa tuh nipu artinya? Ya, sesuatu yang buruk diapain? Dihias-hiasin supaya nampaknya apa? Nah, supaya orang tertipu. Nah, inilah bagaimana itu cara iblis mencelakakan kita ya di dunia ini. Jangan sampai kita terperanjat, terjebak dengan tipuannya. Ini yang akan diterangkan pada ayat berikutnya. Baik, nah ini saja sebagai pembukaan daripada suratul A'raf. Ya, sebelum kita baca zikr tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad rasulillah. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.